Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Silahkan lihat video yang telah Umi bagikan. Kemudian kita lihat setelah Ananda menonton video yang kemarin, bagaimana komentar Ananda tentang video yang telah diputarkan. Nah, Ananda semua, sekarang kita akan bahas tentang sejarah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang pertama, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pulang dari Gua Hira, Rasulullah bertanya kepada Waraqah bin Naufal tentang apa yang beliau alami atas datangnya wahyu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lalu itulah tanda-tandanya, kata Waraqah, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam resmi menjadi nabi. Kemudian datanglah wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Rasulullah diangkat menjadi Rasulullah dan disuruh untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Islam. Dakwah yang pertama, Rasulullah dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Kemudian barulah ada yang disebut as-sabiquna awalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Setelah itu surah Al-Hijr ayat 94, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Beliau lakukan dakwah di atas Bukit Safa, kemudian memperoleh ancaman dari orang-orang kafir di Mekah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, as-sabiquna awalun. Maksudnya orang-orang yang pertama masuk Islam. As-sabiquna awalun yang pertama adalah Khadijah. Beliau adalah istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah. Kemudian Ali bin Abi Thalib, yang juga merupakan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Zaid bin Haris, kemudian Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Auman, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah itu Abu Ubaidillah Al-Jarrah. Itulah orang-orang yang pertama masuk Islam. Ananda sekalian, kemudian kita akan melihat bagaimana tantangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang pertama, beliau mendapat cemoohan dan cacian dari orang-orang kafir. Bahkan Rasulullah mereka katakan sudah gila atau hilang akalnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah melihat luar biasanya orang-orang kafir di Mekah itu melakukan penyiksaan terhadap budak yang mereka miliki. Kemudian orang-orang kafir mendatangkan penyair terkemuka untuk menyaingi dakwah Rasulullah. Lalu mereka melempari Rasulullah dengan kotoran dan batu pada Nabi dan sahabat. Lalu mereka juga melakukan pembaikotan terhadap Bani Hashim atau keluarga Rasulullah.
Kemudian mereka membujuk Abu Talib dan Nabi Muhammad untuk masuk kembali ke dalam agama mereka. Kemudian kita lihat ananda sekalian, bagaimana kontak umat Islam di Mekah dengan dunia luar. Yang pertama, adanya Baiat Aqabah 1 dan 2, yaitu pada 12 dan 13 tahun kenabian. Yang kedua, Rasulullah SAW hijrah ke Taif. Kemudian hijrah ke Habasyah. Jadi yang pertama itu di 5 tahun kenabian Rasulullah hijrah ke Habasyah. Kemudian hijrah ke Taif di 10 tahun kenabian. Kemudian Baiat Aqabah 1 dan 2, 12 dan 13 kenabian. Kita lihat ada peristiwa-peristiwa penting ketika tahun kenabian. Yang pertama, ya seperti yang terangkan tadi, adanya hijrah ke Habasyah di 5 tahun kenabian. Kemudian Nabi membelah bulan pada 8 tahun kenabiannya. Kemudian Rasulullah Amul Husni meninggalkan Abu Talib dan Khadijah. Dengan meninggalnya Abu Talib dan Khadijah, Rasulullah mengatakan dilihat dari kondisinya beliau sedang bersedih yang luar biasa. Kemudian untuk mengobati rasa sedih tersebut, Allah memberangkatkan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Lalu pada tahun 10 kenabian beliau hijrah ke Taif. Kemudian 12 dan 13 kenabian Rasulullah mengadakan Baiat Aqabah 1 dan 2. Kita lihat bagaimana faktor pendorong kaum kafir Mekah menentang ajaran Islam. Yang pertama adalah persaingan perebutan kekuasaan. Kemudian yang kedua, adanya kesamaan hak antara kaum bangsawan dan rakyat biasa. Setelah itu, yang ketiga, mereka takut kepada hari berbangkit. Yang keempat, mereka taklid kepada ajaran nenek moyang mereka. Kemudian yang kelima adalah karena faktor ekonomi. Ananda sekalian, sampai di sana pembahasan kita pada hari ini. Silahkan Ananda tanyakan apa yang tidak dipahami. Kemudian harapannya adalah semoga materi ini dapat dijadikan ibrah atau pelajaran bagaimana luar biasanya Rasulullah berdakwah di Makkah dan sampai agama Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Demikianlah, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.